Jadi gimana dok kondisi suami saya? Setelah saya periksa dari beberapa hasil laboratorium dan gejala klinis, pasien didiagnosis mengidap penyakit Parkinson. Parkinson itu penyakit apa dok? Parkinson itu kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak yang biasa kita sebut dengan substantia nigra. Nah, kalau sel sarafnya udah mati atau rusak, itu bakal menyebabkan dopamin dalam tubuh itu berkurang. Kalau misalnya yang matinya itu udah 80%, itu bakal menunjukkan gejala-gejala seperti susah berdiri, susah berjalan, susah berbicara, bahkan tremor. Penyebabnya apa itu dok? Penyebabnya bisa dari faktor keturunan atau faktor lingkungan seperti terkena racun. Biasanya itu menyerang pria dibanding wanita dengan umur 60 tahun ke atas. Jadi terapinya gimana dok itu? Kalau terapinya biasanya menggunakan terapi suportif seperti fisioterapi, mengkonsumsi obat-obatan, bahkan ada prosedur bedah sesuai keadaan pasien. Terima kasih ya dok ya atas informasinya. Ya. Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini dok, akhir-akhir ini saya sering mengalami sakit kepala, juga mual dan suka muntah-muntah. Dan tiba-tiba suka jadi pelupa gitu dok. Oh, apa Ibu juga mengalami kesulitan konsentrasi dan menahan buang air kencing? Iya, Oh, baik Bu, setelah mendengar gejala-gejala yang tadi Ibu sampaikan, kemungkinan Ibu mengalami hidrosefalus, yaitu penumpukan cairan di rongga otak, tetapi untuk lebih pastinya kita dapat melakukan CT scan atau pemeriksaan fisik. oh gitu ya dok. Kalau pengobatannya bagaimana dok? Untuk hidrosefalus ada 3 upaya pengobatannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan operasi sun atau pemasangan selang khusus di bagian kepala, gunanya untuk mengalirkan cairan otak ke bagian tubuh yang lain. Oh baik dok. Hari ini saya akan membuat resepnya dulu untuk rasa sakit kepala dan mualnya ya. Baik dok, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Mengapa akhir-akhir ini saya sering mengalami demam, sakit kepala, leher kaku ya dok? Menurut diagnosa saya, Bapak mengalami penyakit meningitis. Meningitis itu apa ya dok? Nah, saya jelaskan dulu ya. Meningitis itu adalah infeksi yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang mengalami peradangan. Nah, penyebab dari penyakit ini yang paling sering terjadi oleh infeksi bakteri atau virus yang dimulai dari bagian lain pada tubuh Anda seperti telinga, sinus, dan tenggorokan. Penyebab lainnya termasuk jamur, parasit, bahan kimia, obat-obatan, dan tumor. Cara mengatasi penyakit ini tergantung pada penyebabnya. Meningitis mungkin bisa pulih sendiri atau dengan cara terapi oksigen dan rawat inap. Oh begitu, terima kasih ya dok. Selamat pagi, Bu. Pagi juga dok. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya dok, akhir-akhir ini saya sulit mengontrol gerak tubuh pada lengan dan kaki saya. Dan terkadang juga saya sulit berbicara dok. Kenapa ya? Mulai kapan Ibu merasakan sakitnya? Sudah hampir seminggu saya merasakan gejala seperti ini. Apakah Ibu ada kesulitan menelan? Sedikit ada rasa sakit menelan. Oh, ada kemungkinan Ibu terkena penyakit ataxia Friedreich, di mana penyakit ini merupakan penyakit sistem saraf langka yang merusak sistem saraf secara progresif dan menyebabkan gangguan pada pergerakan lengan dan kaki. Dan kemungkinan Ibu juga harus memerlukan alat bantu berjalan untuk bergerak. Oh begitu ya. Apakah penyakit atau gejala penyakit ini masih bisa disembuhkan dok? Mohon maaf, untuk penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun beberapa gejala dan komplikasinya dapat ditangani seperti Ibu harus menjalani terapi fisik dan terapi bicara. Apakah ada pencegahannya dok? Tidak bisa dicegah juga, jadi saran saya Ibu harus melakukan terapi fisik dan terapi bicara. Insya Allah itu akan mengurangi rasa sakit Ibu. Oh begitu ya dok. Apakah ada selain terapi, apakah ada obat yang atau resep yang dokter berikan nanti? Ada Bu, nanti saya akan konfirmasi lagi lebih lanjut. Oh iya, terima kasih ya dok atas saran dan waktunya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama Bu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Pak, ada yang bisa saya bantu? Gini dok, saya sering mengalami kesemutan lengan kanan saya lemas dan saya sering kelelahan. Dilihat dari gejalanya, Bapak mengalami stroke. Stroke adalah kerusakan otak yang disebabkan
pembuluh darah di otak yang tersumbat sehingga terjadi gangguan suplai darah ke otak. Stroke tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dibantu dengan perawatan seperti meminum obat-obatan antikoagulan dan lain-lain, pemantauan jantung secara berkala, melakukan operasi, dan lain-lain. Bapak juga harus menjaga pola makan sehat, memperbanyak minum air putih, dan mengurangi konsumsi garam. Untuk penanganan lebih lanjut, Bapak akan dirujuk ke rumah sakit. Baik dok. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya juga dok, ini anak saya Desi sakit. Siapa yang kerasanya? Kemarin tiba-tiba saya pusing, tidak kursi, terasa berputar, badan tidak seimbang, dan telinga berdengung. Sakit apa ya dok? Baik, jika dilihat dari gejalanya, benda sekitar terasa berputar hingga telinga berdengung. Desi sakit vertigo. Vertigo adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan sistem saraf pusat. Kalau vertigo apa penyebabnya ya dok? Biasanya karena sakit kepala yang tak tertahankan atau penyakit mania karena gangguan yang menyerang telinga bagian dalam. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya dok? Pengobatannya bisa berupa terapi rehabilitasi vestibular yang bertujuan untuk membantu otak beradaptasi dengan sinyal yang membingungkan yang bisa menyebabkan serangan vertigo itu. Baik, terima kasih dok. Atas sarannya, selamat siang. Selamat siang. Kita semua Desi. Terima kasih dok. Yang Bu, Yang dok, ada keluhan apa Bu? ini dok, kenapa ya dok? Akhir-akhir ini saya sering pusing, juga mual. Jadi ada beberapa jam gitu dok. Sensitif terhadap cahaya atau suara nggak Bu? Iya. Oke, kayaknya Ibu mengalami migrain. Migrain itu apa ya dok? Migrain itu ada penyakit saraf yang menimbulkan penyakit yang mendenyutkan kepala di salah satu sisi Bu. Penyebabnya apa dok? Ada dua kemungkinan, bisa dari genetik atau lingkungan. Cara pengobatannya kira-kira bagaimana ya dok? Untuk pengobatannya, Bu bisa beristirahat di kamar yang sepi dan minim pencahayaan. Lalu bisa melakukan relaksasi otot juga. Namun bila rasa sakitnya tidak menurun, Ibu bisa mengonsumsi obat pereda nyeri. Lalu bagaimana cara pencegahannya dok? Kalau untuk cara pencegahannya, Ibu bisa mengurangi diet kalau Ibunya diet. Terus untuk bila Ibu stres, lakukan refreshing ke tempat-tempat ramai, dan bila di ruangan kurangi pencahayaannya aja Bu. Iya dok, terima kasih dok atas saran-sarannya. Ya sama-sama Bu, semoga lekas sembuh ya. Apa keluhannya? Untuk keluhannya, otot kaku, mengalami tremor, dan sering kejang-kejang. Hasil diagnosa yang saya dapatkan yaitu penyakitnya adalah lumpuh otak. Lebih dari 50% penyakit ini belum diketahui apa penyebab pastinya. Kemungkinan besar penyakit ini disebabkan oleh cedera pada saat perkembangan otak sempurna dan bisa juga pada saat periode prenatal, perinatal, dan postnatal. Saat ini belum ada obat untuk mengobatinya, namun ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan, yaitu ada fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, obat untuk menangani gejalanya, dan juga operasi untuk menangani gangguannya. Terima kasih dok. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi dok, jadi gini dok, akhir-akhir ini adik saya mengalami kejang-kejang. Kira-kira apa yang terjadi pada adik saya ya dok? Kejangnya sudah berapa kali ya? Sampai saat ini sudah lebih dari 1 kali dok. Oh, kemungkinan adik Ibu didiagnosis pengidap epilepsi. Epilepsi itu apa ya dok? Epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat yang diakibatkan oleh pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal ini menyebabkan kejang, perilaku yang tidak biasa, hingga hilang kesadaran. Oh, penyebab dari hal tersebut apa ya dok? Secara besarnya, penyebab epilepsi itu tidak dapat ditemukan. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan kejangnya, yaitu demam tinggi,
stres, dan kurang tidur. Lalu apa yang harus saya lakukan, dok? Sebenarnya, epilepsi itu tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dengan cara meminum obat anti kejang. Nanti akan saya tuliskan resepnya ya. Oke, baik dok, terima kasih. Sama-sama. Dok, anak saya kemarin bermain, kepalanya terbentur. Setelah itu anak saya hilang ingatan. Apakah anak saya amnesia? Oh ya, anak ibu bisa didiagnosa mengalami amnesia karena ketika kepala terbentur kencang, maka ada kemungkinan dinding otak mengalami cedera berupa retak. Kepala yang terbentur tersebut meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap amnesia. Penyebabnya apa ya, dok? Penyebab utama amnesia adalah terjadinya kerusakan pada bagian otak yang berfungsi untuk membentuk sistem limbik. Sistem limbik tersebut berperan dalam mengatur emosi dan juga ingatan seseorang. Bagian otak tersebut bisa rusak jika mengalami benturan yang sangat kencang. Bagaimana cara pengobatannya ya, dok? Bisa dengan cara terapi okupasi, terapi kognitif, pemberian vitamin dan suplemen untuk mencegah kerusakan otak makin parah dan merubah gaya hidup, contohnya tidak meminum minuman beralkohol dan tidak merokok. Oh gitu ya, dok. Terima kasih ya, dok ya. Ya. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Siang dok, jadi begini dok, kakak saya sudah hampir seminggu ini demam tinggi dan merasa lemas. Kadang ia juga merasa sulit berbicara dan mendengar. Apakah pasien mengalami gejala halusinasi dan emosinya tidak stabil? Iya dok, ia jadi mudah menangis dan cepat marah. Emosinya tidak terkontrol dan dia bilang ada masa di mana ia tidak bisa merasakan wajahnya atau mati rasa dok. Baik Bu, kalau begitu itu adalah gejala radang otak. Radang otak itu apa ya dok? Radang otak atau encephalitis adalah peradangan yang terjadi pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gejala pada gangguan saraf. Gejala gangguan saraf yang ditimbulkan sama dengan yang Ibu sebutkan tadi. Radang otak dapat terjadi akibat infeksi virus, jamur, ataupun bakteri. Meski jarang terjadi, radang otak berpotensi menjadi serius dan mengancam nyawa. Oleh karena itu diperlukan deteksi dini dan penanganan sesegera mungkin. Dan alhamdulillah Ibu dan sekeluarga datang ke dokter tepat waktu. Oh begitu. Terus solusinya bagaimana dok? Pertama-tama, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan seseorang apakah mengalami radang otak atau tidak dengan cara MRI atau CT scan dan tes laboratorium. Untuk pengobatannya, dokter akan memberikan obat antivirus. Namun, jika penyakitnya disebabkan oleh jamur, maka dokter akan memberikan obat anti jamur. Terus pengobatannya hanya dengan obat saja dok? Tidak Bu, pasien juga dianjurkan untuk menjalani terapi khusus. Terapi yang dibutuhkan adalah terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan mengendalikan saraf motorik. Lalu ada terapi wicara untuk mengembalikan fungsi otot yang mengendalikan kemampuan bicara. Lalu ada juga terapi okupasi untuk memampukan pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Dan ada psikoterapi untuk membantu mengendalikan emosi yang tidak stabil dan mengatasi perubahan kepribadian yang dialami oleh pasien. Oh begitu ya dok. Baik dok. Terima kasih sarannya. Kalau begitu, saya akan ke ruangan sebelah untuk melanjutkan prosedur selanjutnya. Baik sih dok. Baik Bu, terima kasih kembali.